dalam lapisan batu, di dalam goa tengah malam lagi makan daun. Kepikir gak sama kita? Itu dari mana udah dapat daun? La ilaha illallah. Siapa yang ngasih rezeki itu? Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa, coba dekatkan telinga kamu. Didekatin sama Nabi Musa begitu. Itu qadarullah ala masya'fa'al. Ulat itu bisa ngomong. Omongannya yang menyentuh hati Nabi Musa. Ya Nabi Allah, kalimullah, subhana man yaroni wa yasma'u kalami wa yarzuqani wa la yansani. Wahai Musa, subhana man yaroni, dialah Allah yang setiap hari melihat aku di dalam lapisan batu, di dalam goa, di tengah malam lagi. Allah maha melihat. Hebat nggak Allah? Hebat dong. Subhana man yaroni, dialah Allah yang selalu melihat aku. Wa yasma'u kalami, dan dialah Allah yang selalu mendengarkan doa-doaku. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau orang beriman, punya iman dalam hati, berdoa nggak dikabulkan, nggak ada ceritanya. Pasti dikabulkan. Cuman ada waktunya. Kadang-kadang kita nih selalu seuzon sama Allah. Ya Allah, udah tahajud, udah sholat rajin, duha nggak ditinggalin, 8 rakaat. Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Ibadah bukan untuk kaya, untuk tenang. Kalau seandainya dengan sholat tahajud kita jadi kaya, orang yang paling kaya siapa? Para sahabat. Kita nggak ada apa-apa dengan sahabat. Kalau dengan doa kita kaya, ya kalau dengan doa kita kaya, ya kita nggak ada apa-apanya dengan para sahabat. Sahabat itu orang yang hari-harinya mengamalkan perintah Allah 24 jam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih para sahabat menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah. Akhirnya kata ulat tadi ngomong lagi. Wa yarzuqani. Dia itu Musa tiap hari ngasih rezeki sama saya. Ulat dikasih rezeki. Terus kita yang keluar masih takut sama rezeki kita. Betul. Bahkan kita sampai pikirin ke depannya bagaimana ini. Ke depan sampai daftar sini, cari kerjaan ke sini. Untuk apa? Untuk perut kan? Untuk perut kenyang. Ujung-ujungnya lagi nyusun untuk masa depan tiba-tiba selesai semua masalah. Betul. Masalah selesai. Dia ngumpulin rumah, dia ngumpulin duit, dia pengen beli rumah, beli mobil, beli segala macam. Itu belum terkumpul, dia datang kepadanya. Kalau orang tuh mati udah datang kepadanya, selesai masalah. Masalah dunianya selesai, nggak tahu masalah akhiratnya bagaimana. Masalah dunia selesai. Kalau dia nggak punya amal, di akhirat naudzubillah. Belum masuk ke akhirat, masih dalam kubur udah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah tadi, wala yansani. Wahai Nabi Allah Musa, dia tuh nggak pernah lupa sama saya. Allah nggak pernah lupa. Makanya Allah punya sifat al-malik, zat yang maha memelihara, zat yang maha memelihara. Jadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan kita menunaikan semua perintahnya Allah. Jangan sampai kita tinggalkan perintahnya Allah. Celaka kita kalau kita nggak mengamalkan perintah Allah, celaka. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Yang pertama ditanya sebelum nanti Bang Lahami ditanya tentang mobilnya, pekerjaannya, anak-anaknya, bro. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalat, fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah, nanti kita akan telanjang semua di mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan penantiannya itu lama, bukan lagi ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan miliaran tahun kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seorang istri lari kepada suaminya, tolong kasih kepada saya nih syafaat. Nafsi, gua aja udah pusing, kata suaminya. Bayangin coba. Anak lari kepada orang tuanya, bapak kan orang tua saya, berikan saya syafaat ini. Waduh, masing-masing aja masing-masing. Maka dalam kitab Duratun Nasim itu disebutkan
Saking dahsyatnya hari kiamat itu, orang tuh ada 12 keadaan. Di antara salah satunya ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Nunggu Pak, Bu, nunggu di hadapan Allah berdiri telanjang seperti kita baru lahir. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, istrinya Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan wanita saat itu?" Keadaan wanita ya sama. Apakah mereka tidak malu? Udah gak mikirin malu Bang Labi. Masing-masing menunggu keputusan Allah. Dan kita akan dibangkitkan bukan di padang pasir. Dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan mahsyar itu terbuat dari baja. Kita akan berdiri di atas baja. Dan matahari itu dekat dengan kita hanya 1 jengkal saja. Kebayang gak panasnya kayak apa itu? Ada yang perutnya besar seperti Jabal Uhud kata Nabi. Siapa? Orang-orang yang suka makan riba. Ada yang lidahnya seperti naga, potong lagi terus begitu nunggu keputusan Allah. Siapa? Yang suka gibah, ngomongin aib orang lain. Yang dia ngomongin saudaranya lagi. Dia mah kalau kumpul-kumpul keluarga nggak pernah datang. Dia mah kalau kumpul-kumpul keluarga selalu mamerin emasnya. Biarin aja. Ngapain ngurusin orang? Enggak tuh biasa. Nggak ada di sini mah. Insya Allah nggak ada ya. Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, Masya Allah, nunggu lama. Ada yang berdiri dengan kepalanya, ada yang terus diguntingin tuh lehernya. Masya Allah. Orang-orang yang suka fitnah itu, nauzubillah. Nah, dari penantian itu, hisab itu yang ditanya pertama kali sholat. Lahami bin Haji Sabeni tinggalnya di Citra Raya, di jalan dia. Atid, apapun yang kita perbuat, yang diucapkan, semuanya langsung tertulis. Jadi malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan ini nggak pernah tidur, Ibu. Kita ngomongin orang di kamar, tetap malaikat tahu. Hati kita benci sama orang, tetap malaikat tahu. Kita durhaka sama orang tua, kesel, tetap malaikat tahu. Ditanya, "Hei, kamu nih dilihatin oleh Allah." Bahkan dalam riwayat itu saking malunya kita di hadapan Allah, wajah kita nyerontok, langsung geseng. Ini Imam Bukhari. Nah, yang ditanya pertama kali, bagaimana sholat kamu? Subuh kamu dulu bagaimana? Tanggal 14 November tahun 2021. Waduh, kesiangan ya Allah. Kenapa? Gara-garanya main game semalam ya Allah. Gak ada manfaatnya. Allah itu kalau benci sama hambanya, maka Allah jadikan kesibukan hambanya itu gak manfaat untuk dirinya, Pak Haji. Nabi mengatakan, "Inna min alamati aradillahi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni," kata Nabi. Allah itu kalau benci sama hambanya, maka Allah akan jadikan kesibukan hambanya itu gak ada manfaat untuk dirinya. Sibuk, tapi gak ada manfaat untuk dirinya. Nauzubillah kan? Lihat dah, main game, tiba-tiba subuh kesiangan, sampai nggak tidur ngapain? Nonton Manchester nunggu subuh kesiangan. Bener nggak? Main catur, pusing kepala. Azan Jumatan masih ada itu. Nggak ada manfaat untuk dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja nggak ada manfaat. Nauzubillah. Maka kita introspeksi diri kita nih. Saya sibuk, tapi saya lupa nggak sama Allah nih. Nah, kalau sibuk lupa sama Allah juga sama itu, nauzubillah. Kalau sibuk masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Lagi tengah-tengah sibuk di proyek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos, izin bos, menghadap dulu nih, absen. Gitu harusnya. Maka ditanya kita tentang sholat kita, bagaimana sholat kamu? Kamu nih mulai sholat, yang perempuan dari umur 9 tahun, yang laki-laki dari mulai balik umur 13 tahun atau 15 tahun. Rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana. Karena nanti pada hari kiamat, ketika Allah menanyakan sholat kepada kita, ada orang-orang langsung dibuang oleh Allah. Kata Allah, la sholat talak, kamu gak punya sholat. Mau digituin gak? Umur 100 tahun sholat tiap hari, tapi Allah bilang, la sholat talak. Apaan kamu gak ada sholat? Kamu gak punya sholat. Ya Allah, kenapa ya Allah? Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ente sholat
tapi ngawur. Kata Allah, fawailul lil yang sholat celaka. Bagaimana kagak sholat? Bener ya? Tapi jangan punya pikiran, udahlah gua nggak sholat aja lah biar celaka sekalian. Yang sholat aja celaka katanya. Bagaimana yang nggak sholat? Nah itu namanya pemikiran yang jahil itu. Pemikiran yang jahil. Jangan punya pikiran begitu. Kita harus berpikir yang sholat aja celaka, bagaimana yang nggak sholat? Maka kita yang sudah sholat, perbaiki sholat kita. Karena sholat itu mencegah semuanya. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat keburukan kamu akan hilang. Dengan sholat kamu akan tercegah dari maksiat. Pak Ustadz, ini ada orang sholat tapi masih maksiat. Jangan salahkan sholatnya. Salahkan diri antum yang belum bisa sempurna sholat. Orang itu kalau sholatnya udah benar, maka amal kebelakangnya akan benar. Makanya Nabi mengatakan faida soluhat soluhasairu amali. Kalau sholatnya benar, maka benar seluruh amalnya. Wa idza fasada sairu amali. Kalau sholatnya buruk, maka buruk seluruh amalnya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah ketika mengerjakan perintah sholat harus benar. Imam Syafi'i mengatakan la yastaqima hayatu hatta tastaqima sholatu. Perhatikan ini artinya nih. La yastaqima hayatuk hatta tastaqima sholatu. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, hidup kalian tidak akan pernah menjadi baik sebelum sholat kalian baik. Nah, rumah tangga kalian tidak akan pernah bisa baik sebelum sholat kalian baik. Kerjaan kalian tidak akan pernah bisa baik sebelum sholat kita baik. Jadi kunci hidup kita adalah sholat. Insya Allah ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah dari sisi sholat. Laki-laki usahakan sholatnya di masjid. Sholat berjamaah di masjid ini pahalanya besar. Ya, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan, rawahu Muslim. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendiri 27 kali. 27 kali. Imam Abbas, Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Abbas ini termasuk ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan satu derajat dengan derajat berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Jadi rugi nggak kalau laki-laki sholat di rumah? Tapi sah nggak? Sah. Cuman sempurnanya kurang. Sekarang saya mau tanya, abang siapa namanya abang? Uzair, masya Allah. Bang Uzair dikasih duit 1.000 sama duit 27.000. Milih mana? Orang yang cerdas pasti 27.000. Oke. Sekarang gini, udah dikasih duit 1.000, duitnya robek. Kira-kira Bang Uzair mau nerima nggak? Enggak. Nah sekarang yang 27.000, dari 27.000 ada 1.000-an yang robek tapi di tengah-tengah dilipat. Nih Bang Uzair buat antum 27.000, diterima nggak? Diterima. Begitu perumpamaan kita dalam berjamaah. Mohon maaf, saya tidak mengatakan berjamaah itu wajib. Tetap berjamaah sunnah muakkadah. Tidak ada ulama yang mengatakan berjamaah wajib, tidak ada. Tapi di sini ada kesempurnaan dalam sholat, dalam ibadah. Karena kalau sholat kita sendiri, wallahu a'lam, baca Al-Fatihah kita nggak tahu benar atau tidak, Pak Haji. Ruku kita nggak tahu sempurna atau tidak. Sujud kita nggak tahu sempurna atau tidak, betul nggak? Ya kan? Sehingga Allah ketika kita bawa sholat kita di hadapan Allah, aduh sholat itu jelek banget sih kata Allah, amal lu jelek banget sih, enggak lah. Tapi ketika kita berjamaah, Nabi mengatakan fa'idha qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dan faqulu amin, para jamaah mengatakan amin, maka Nabi mengatakan Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Dalam satu rakaat aja, berarti kalau dalam sholat jahar kan ada 2 amin yang berbarengan. Maka berarti di situ kita telah diampuni dalam satu sholat 2 tahun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi bacaan imam. Kalau seandainya gini, semua bacaannya nggak ada yang sempurna, imamnya masih jelek, jamaahnya jelek, jangan takut, malaikat bersama kita. Betul nggak? Jadi orang yang berjamaah sama sekali tidak mendapatkan kerugian. Nah sekarang ada orang yang cara berpikirnya salah. Saya kalau sholat di masjid